Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran kimia. Pada kelas 11 semester 2 ini, materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kesetimbangan kimia. Yang kita bahas kali ini adalah part satunya ya. Sebelum kita ke pengertian kesetimbangan kimia, kita lihat dulu yang pertama jenis reaksi berdasarkan arah reaksinya. Yang pertama adalah reaksi satu arah, disebut juga dengan irreversible. Apa itu reaksi satu arah? Yaitu reaksi di mana produk tidak dapat bereaksi kembali membentuk reaktan atau reaksinya tidak dapat balik. Contoh, misalnya kita membakar kertas akan berubah menjadi abu-abu, tidak akan bisa berubah menjadi kertas kembali. Nah, itu yang disebut dengan reaksi satu arah atau irreversible. Kemudian yang kedua, ciri khasnya pada reaksi satu arah, panah reaksinya ditulis dengan satu arah panah ya, yaitu ke kanan. Kemudian yang ketiga, yang C, reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. Jadi maksudnya reaksi akan berhenti jika salah satu reaktan atau seluruh reaktan sudah habis bereaksi. Contoh reaksi satu arah, ini dia, magnesium solid ditambah dengan 2 HCl aqueous menghasilkan MgCl2 aqueous ditambah H2O. Ditambah gas H2. Nah, ini adalah reaksi satu arah. Tandanya adalah panahnya seperti ini. Panahnya arahnya ke kanan. Kemudian setelah Mg dan HCl habis bereaksi, maka reaksi akan berhenti. Nah, ini yang disebut dengan reaksi satu arah, ditandai dengan panah satu arah, yaitu ke kanan. Reaksi yang kedua yaitu reaksi dua arah atau bolak-balik, disebut juga dengan reversible. Ciri khasnya adalah di mana produk dapat bereaksi kembali membentuk reaktan. Jadi reaksinya dapat balik atau disebut juga dengan reaksi bolak-balik. Kemudian ciri khas selanjutnya, panah reaksinya ditulis seperti ini. Jadi ada tanda panahnya bolak-balik. Untuk yang di atas, reaksi ke kanan itu disebut dengan reaksi maju, sedangkan reaksi yang ke kiri, panah ke kiri, itu disebut dengan reaksi balik. Contoh misalnya, N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2 NH3. Nah, kemudian NH3 ini dapat bereaksi kembali, dapat terurai kembali menghasilkan N2 ditambah H2. Jadi reaksinya dapat balik di mana produk bisa bereaksi kembali menghasilkan reaktannya, ini dia. Nah, reaksi ini bisa disingkat dengan satu reaksi seperti ini. Kemudian tanda panahnya arahnya bolak-balik. Yang di atas ke kanan itu adalah reaksi maju, sedangkan dari NH3 ke kiri itu disebut dengan reaksi balik. Ini dia, panah bolak-balik menunjukkan reaksi berjalan dengan dua arah atau bolak-balik. Jadi NH3 produknya bisa bereaksi kembali, yaitu dia terurai menghasilkan N2 dan gas hidrogen. Baiklah, selanjutnya konsep kesetimbangan. Ini Ibu ambil contoh air yang kita panaskan pada wadah tertutup. Ya, ini dia gambarnya. Wadahnya tertutup, kemudian airnya dipanaskan. Pada saat air dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, maka terjadi penguapan, akan terbentuk uap air. Jadi terjadi proses penguapan dari cair menjadi uap, jadi menjadi gas. Dengan laju reaksi, kita sebut dengan laju reaksi 1, V1. Reaksinya ini dia, H2O liquid berubah menjadi H2O gas, cair berubah menjadi uap, jadi gas ya. Kemudian pada saat tertentu, uap air ini uap air tidak akan keluar dari wadah karena dalam keadaan tertutup. Nanti uap air ini kembali akan mengalami proses apa? Ya, pengembunan. Jadi uap air ini akan berubah kembali menjadi butiran air dan masuk ke dalam air. Reaksi ini kalau kita buat reaksinya, maka H2O gas, uap air kan berarti gas, berubah menjadi H2O liquid atau cair dengan laju reaksi kita sebut dengan V2. Jadi V1-nya adalah proses penguapannya, V2-nya adalah proses pengembunannya. Dari uap air kembali berubah menjadi air. Kemudian pada waktu tertentu, maka nanti laju reaksi penguapan akan sama dengan laju reaksi pengembunan. V1 sama dengan V2. Dan inilah yang disebut dengan keadaan yang setimbang. Jadi keadaan setimbang itu saat laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Kalau kasus ini maka laju reaksi penguapan
akan sama dengan laju reaksi pengembunan. Dan saat inilah yang disebut dengan keadaan setimbang. Jadi kalau kita buat reaksi kesetimbangannya, berarti reaksi setimbang ini adalah reaksi yang bersifat reversible, yang dua arah. Kemudian reaksi kesetimbangannya kalau kita buat, maka H2O liquid panah setimbang, panah bolak-balik menjadi H2O gas. Artinya dari cair berubah menjadi uap, kemudian dari uap juga bisa berubah menjadi zat cair. Kalau kita lihat kurvanya, grafik kesetimbangan ini dia. Yang hijau ini adalah reaktan, garis hijau, sedangkan garis berwarna biru adalah untuk produk. Untuk reaktan di awal jumlahnya adalah maksimal, sedangkan produk belum ada ya. Kemudian reaktan akan bereaksi sehingga jumlahnya akan semakin lama semakin menurun. Dengan menurunnya reaktan setelah bereaksi, maka produk lama-kelamaan akan bertambah. Kemudian ada pada suatu saat tertentu jumlah konsentrasi atau jumlah zat produk itu sama. Maaf, bukan sama ya, tetap. Sedangkan jumlah reaktan juga tetap. Pada saat inilah yang disebut dengan setimbang. Jadi konsentrasi reaktan dan produknya sudah tetap. Ini kan nggak lurus kan, berarti dia nilainya tetap. Ini kalau dilihat dari konsentrasi. Kalau dilihat dari laju reaksinya, kalau kita lihat laju reaksi maju itu lebih besar dibandingkan laju reaksi balik. Lama-kelamaan laju reaksi maju akan berkurang, sedangkan laju reaksi yang balik semakin lama akan semakin naik. Kemudian suatu saat mereka akan sama nilainya, sehingga garisnya ini lurus, sudah bergabung sama, nilainya tetap. Nah, saat inilah yang disebut dengan saat setimbang. Jadi saat setimbang, keadaan setimbang itu bisa dilihat dari laju reaksi maju sama dengan laju reaksi baliknya. Dari penjelasan sebelumnya, maka kita lihat karakteristik atau ciri dari kesetimbangan. Yang pertama terjadi pada sistem tertutup. Jadi reaksi kesetimbangan itu pasti terjadi pada sistem tertutup, ya. Kemudian dimana kalau sistem tertutup itu produk dan reaktan tidak ada yang meninggalkan sistem. Selama reaksi dia ada di dalam sistem. Kemudian yang kedua, ciri khas yang kedua, laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Ingat, V1 sama dengan V2 atau V maju sama dengan V baliknya. Kemudian yang ketiga, konsentrasi reaktan dan produk tetap seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Ini dia. Pada saat setimbang, konsentrasi produk dan reaktan tetap. Dilihat dari garis lurus ini ya, berarti nilainya tetap. Kemudian yang keempat, pada ciri khas kesetimbangan, reaksinya bersifat dua arah atau bolak-balik. Kalau reaksinya satu arah, dia bukan kesetimbangan. Jadi kesetimbangan itu ciri khasnya adalah reaksinya bolak-balik atau reaksi dua arah atau reversible. Kemudian kesetimbangan ini disebut juga dengan kesetimbangan dinamis. Apa itu kesetimbangan dinamis? Yaitu secara mikroskopis ini reaksinya tetap berlangsung. Jadi mikroskopis itu secara molekuler ya, dia dari partikel terkecil, reaksinya tetap berlangsung. Tetapi secara makroskopis yang kasat mata, reaksi tidak mengalami perubahan atau reaksinya terlihat selesai. Pada saat setimbang reaksi selesai, terlihat seperti itu secara makroskopis. Tapi secara mikroskopis atau secara molekulernya, reaksi itu tetap berlangsung dengan laju reaksi maju sama dengan laju reaksi baliknya. Kemudian selanjutnya ada jenis kesetimbangan dinamis. Nah, ini dia. Yang pertama ada kesetimbangan homogen. Maksudnya apa kesetimbangan homogen? Kesetimbangan homogen itu seluruh zat yang terlibat dalam reaksi memiliki wujud zat yang sama. Contoh, ini dia reaksi H2 gas ditambah I2 gas, panah kesetimbangan menghasilkan 2HI gas. Kita lihat wujud zatnya sama semua, yaitu berupa gas. Kemudian yang kedua, ini dia NH4OH aqueous. Panah kesetimbangan menghasilkan NH4+ aqueous dan OH- aqueous. Wujudnya juga sama, aqueous semua. Ini yang disebut kesetimbangan homogen. Terakhir kesetimbangan heterogen. Nah, kalau heterogen berarti zat yang terlibat memiliki wujud zat yang berbeda. Contoh misalnya ini CaCO3 solid panas timbang menghasilkan CaO solid ditambah CO2 gas. Jadi wujud zatnya berbeda, ada solid kemudian ada gas.
Demikianlah video mengenai kesetimbangan kimia part 1 yang kita bahas tadi, jenis reaksi berdasarkan arah reaksi, kemudian ada konsep kesetimbangan, kemudian ciri kesetimbangan, kemudian jenis kesetimbangan dinamis. Semoga bermanfaat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.